Gunung Tidar adalah sebuah gunung yang memiliki ketinggian 503 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di pinggir selatan Kota Magelang, Jawa Tengah. Meskipun tidak setinggi gunung-gunung di Pulau Jawa, Gunung Tidar menyimpan kisah yang sangat menarik. Masyarakat secara luas menjuluki gunung ini sebagai Pakuning Tanah Jowo, yang artinya pakunya Tanah Jawa. Julukan ini berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana dikisahkan oleh M. Bambang Pranowo bahwa pada zaman dahulu, ketika Pulau Jawa baru saja diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Pulau Jawa masih dalam bentuk tanah yang terapung-apung di lautan luas yang senantiasa bergerak ke sana kemari. Kemudian, dikisahkan seorang dewa diutus turun dari kahyangan untuk memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala dari paku yang digunakan untuk memaku tanah Jawa tersebut akhirnya menjadi sebuah bukit yang kemudian dikenal dengan Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu yang menjulang pada lapangan luas dengan simbol huruf So dalam aksara Jawa pada ketiga sisinya. Tugu ini dipercaya sebagai simbol atau prasasti bahwa Gunung Tidar merupakan pakunya Tanah Jawa. Huruf So pada tiap sisi tugu memiliki makna Sopo Seleh Salah, yang artinya siapa salah akan ketahuan kesalahannya. Ada juga makna lain dari aksara Jawa tersebut, yaitu Sopo Salat Selamet, yang artinya siapa yang mendirikan salat maka akan selamat. Saat ini, Gunung Tidar dijadikan sebagai tempat wisata religi yang banyak didatangi masyarakat untuk sekedar jalan-jalan menikmati indahnya alam yang ada maupun berziarah. Terdapat 3 makom yang ada di puncak Gunung Tidar. Makom merupakan petilasan atau tempat singgah. Yang pertama, makom Syekh Subakir yang kerap didatangi para peziarah. Dikisahkan, Syekh Subakir merupakan seorang ulama dari Persia yang diutus oleh Khalifah Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut legenda, konon Syekh Subakir merupakan gurunya Wali Songo periode pertama. Proses Islamisasi di Tanah Jawa mengalami hambatan karena kuatnya orang Jawa memegang kepercayaan lama. Konon, hambatan penyebaran agama Islam disebabkan keberadaan bangsa jin di setiap sudut di Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar yang berpusat di Gunung Tidar. Gunung Tidar menjadi titik sentral berkumpulnya bangsa jin. Karena itu, gunung ini menjadi gunung sakral yang berasal dari gabungan kata mati dan mudar yang merupakan kepanjangan dari Ni ora mati, yo mudar, yang artinya kalau tidak mati, ya binasa. Hal tersebut dikarenakan saking akarnya Gunung Tidar kala itu. Syekh Subakir yang ahli ilmu batin dan ruqyah melakukan pembersihan untuk memudahkan penyebaran agama Islam di Jawa kala itu. Syekh Subakir menancapkan tombak yang bernama Tombak Kiai Sepanjang tepat di puncak Gunung Tidar sebagai tolak bala. Konon, tombak itu menciptakan hawa panas yang membuat kepanasan seluruh bangsa jin yang ada di Pulau Jawa dan membuat mereka lari tunggang langgang meninggalkan Tanah Jawa. Bahkan sebagian jin ada yang mati akibat hawa panas yang diciptakan tombak tersebut. Sabdo Palon, raja dari bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, merasa terusik dan langsung berhadapan dengan Syekh Subakir. Terjadi perdebatan yang kemudian berujung beradu kesaktian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon yang dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, Sang Danyang Tanah Jawa. Konon dikisahkan, pertempuran ini berlangsung selama 40 hari 40 malam, yang akhirnya Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan perundingan.
Kiai Semar memberikan syarat kepada Syekh Subakir dalam upaya islamisasi di tanah Jawa kala itu, yaitu dengan tidak adanya paksaan dan jangan sampai menghilangkan adat istiadat dan budaya yang ada di tanah Jawa. Kemudian syarat tersebut diterima oleh Syekh Subakir. Keberhasilan Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam membuat masyarakat begitu fanatik dan seolah menuhankan beliau. Syekh Subakir kemudian memutuskan untuk kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa agar tidak terlalu fanatik terhadapnya. Kemudian yang kedua terdapat makam Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang ini merupakan julukan dari tombak milik Syekh Subakir untuk melawan hal-hal gaib yang menguasai Gunung Tidar kala itu. Panjang dari tombak Kiai Sepanjang ini mencapai 7 meter. Di depannya terdapat dupa dan sesaji berupa bunga mawar dan bunga kantil. Secara filosofi, mawar merupakan kepanjangan dari mawarno-warno, yang berartinya berwarna-warni, yang kemudian dianalogikan supaya hidup manusia berwarna. Kantil merupakan kepanjangan dari kemantil-mantil Maranggusti, yang artinya sangat cinta atau terpikat kepada Allah Ta'ala. Dianalogikan supaya manusia memiliki hubungan keeratan hati kepada Allah. Yang selanjutnya, makam ketiga adalah makam Kiai Semar, yang merupakan penghuni gaib yang menjadi penguasa di Gunung Tidar. Makam Kiai Semar juga banyak dipercayai masyarakat sebagai makam tokoh Semar dalam pewayangan. Banyaknya versi ini dikarenakan belum pastinya catatan cerita yang ada. Kemudian juga terdapat petilasan Pangeran Purbaya. Lokasi ini berada di bawah pohon beringin berukuran besar di pojok tenggara puncak Gunung Tidar yang ditandai dengan sebuah batu nisan.